Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin, amma ba'd. Alhamdulillah, kembali pada malam hari ini kita di majelis ke-78 di pembahasan kitab Bulughul Maram min Adillatil Ahkam karya Imam Al-Hafidz Ibn Hajar Al-Asqalani Asy-Syafi'i rahimahullah. Masih kita di bab sujud sahwi dan insyaallah tentunya malam hari ini kita akan selesai dari sujud sahwi kemudian masuk di sujud tilawah. Qala al-Imam Al-Hafidz Ibn Hajar rahimahullah wa 'anil Mughirah ibn Syu'bah radhiyallahu ta'ala anhu qala anna Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam qala idza syakka ahadukum faqama fi ruk'atain fastatamma qa'iman falyamdi wal yasjud sajdatain wa illam yastatim qa'iman falyajlis wala sahwa alaih. Masya Allah. Ini khusus bagi orang yang tidak duduk tahiyat awal di solat yang memiliki 2 kali tasyahud. Kata beliau rahimahullah dari Al-Mughirah bin Syu'bah radhiyallahu ta'ala anhu, beliau berkata bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, apabila seseorang di antara kamu ragu, syakka, dia ragu. Syak itu digunakan kalau tidak ada yang rojih 50-50, itu dibilang syak. Karena kalau 51 ke atas dalam bahasa Arab tidak dinamakan syak. Karena sudah ada semua ungkapan yang dipakai. Kalau 51 sampai 99 itu dibilang don. Kalau 100 yakin. Kalau 51 sampai 99 don. Kalau syak 50-50. 50-50. Kalau di bawahnya 50, lain lagi bahasa Arabnya. Wahmun. Semua bermakna ini sebenarnya wahmun, syak, don, sama-sama menyangka. Cuman kalau sangkaannya lebih dari 50, bahasa Arabnya don. Kalau sangkaannya 50-50, bahasa Arabnya syak, seperti sini. Kalau sangkaannya di bawah 50, wahmun, wahimah. Jadi kalau dibilang donna Zaid, sangkaannya itu 51 ke atas sampai 99. Kalau dibilang syakka Zaidun, berarti di 50-50 antara benar dan salahnya sama-sama. Tidak ada yang lebih condong kepadanya. Tapi kalau keyakinan yang tidak kuat, di bawah angka 50 namanya wahima. Wahmun. Itu bahasa Arab paling rinci dalam ungkapan. Makanya dia adalah bahasa yang dipilih oleh Quran. Karena tidak ada kesamarannya. Tidak ada kesamarannya. Di dunia ini bahasa yang paling jelas, yang paling sedikit kemungkinan adalah bahasa Arab. Adalah bahasa Arab. Jadi kata Nabi, idza syakka ahadukum, jika salah seorang dari kalian syak, kita sudah tahu apa itu syak tadi. Ragu. Faqama, kemudian dia berdiri.
Dia berdiri. Fi raka'atain, di 2 rakaat, tidak duduk tasyahud. Fastatamma qa'iman, dan ia sudah tegak berdiri, sudah lurus. Jadi tadi dia ragu, ini rakaat kedua atau belum? Ragu, tidak ada yang lebih kuat. Akhirnya dia berdiri, putuskan berdiri dan sudah tegak. Sudah lurus berdiri. Di takbir sebagian hadits sudah kembali persendian ke tempatnya. Itu yang lurus semua, tangan sudah lurus, punggung sudah lurus, lutut sudah lurus, sudah tegak. Falyamdi, maka tidak perlu dia duduk kembali. Nabi berkata, falyamdi, hendaklah dia teruskan. Tidak usah dipikirkan, belum tasyahud awal. Kalau sudah lurus berdiri, falyamdi, lanjut. Teruskan sholat. Jangan kembali duduk. Tinggal nanti, wal yasjud sajadatain. Dan hendaklah dia duduk 2 kali sujud. Dia sujud 2 kali sujud. Ini salah satu tempat yang disyariatkan sujud sahwi. Lupa tasyahud awal. Dan kalau di pembahasan sifat sholat, inilah dalil yang dipakai oleh mayoritas, oleh sebagian ulama. Oleh sebagian ulama yang menunjukkan wajibnya tasyahud awal. Karena kalau sunnah tidak ada sujud sahwi. Tidak ada sujud sahwi. Tapi kan di sini dianjurkan untuk sujud sahwi berarti dia wajib. Ini dalil yang dipakai. Karena para ulama berselisih pendapat seperti yang telah lewat terkait dengan hukum tasyahud awal antara sunnah atau wajib. Ini yang dipakai. Ini di antara dalil yang berpendapat wajibnya. Iya, jadi dia tetap lanjut sholatnya dan tidak sujud 2 kali sujud. Wa illam yastatim qa'ima. Kemudian keadaan kedua. Jika dia 50-50 ini, dia sudah mulai mau berdiri. Tapi kata Nabi belum tegak berdiri. Saat dia mau naik begini, belum lurus, muncul tambahan angka 51, 52, 53, tambahan angka. Bahwa ternyata sudah 2 rakaat ini. Atau tadi dia ragu, bukan muncul dari dia. Dia saat dia mau berdiri belum lurus, langsung makmum bilang, subhanallah. Ini kan membuat bertambah angka 50-50 menjadi naik. Dia belum lurus. Faliyajlis, kembali duduk. Kembali duduk. Wala sahwa alai, dan tidak ada sujud sahwi atasnya. Jadi sujud sahwi itu khusus yang berdiri sudah lurus, lanjut. Adapun yang masih bengkok gini miring, dia ingat, misalnya sholat sendiri atau makmum ingat lagi sholat berjamaah, dia bilang subhanallah. Dia masih miring, duduk kembali, tidak ada sujud sahwi. Tidak ada sujud sahwi. Kata belum, rawahu Abu Dawud wa Ibnu Majah wa Daruqutni wa lafdzulahu bisanadin dhaif. Diriwayatkan oleh Abu Dawud, Ibnu Majah dan Ad-Daruqutni, dan ini lafadznya Imam Ad-Daruqutni. Lafadznya Imam Ad-Daruqutni dengan sanad yang dhaif. Dengan sanad yang dhaif. Kita lihat dulu sumber hadis. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud di nomor 1036, Ibnu Majah di nomor 1208 dan Ad-Daruqutni di jilid 1 halaman 378 379. Derajat hadits dhaif seperti yang dikatakan oleh Hafidz Ibnu Hajar dengan sanad yang dhaif. Tinggal kita cari tahu kenapa bisa dhaif. Ada apa di sanadnya? Karena dalam sanadnya terdapat Jabir, seorang yang bernama Jabir Al-Ju'fi. Dia adalah rawi yang dhaif jiddan. Kalau kita dapat dalam sanad hadis rawi yang bernama Jabir Al-Ju'fi,
ini haditsnya tidak bisa naik karena rawinya dhaif jiddan, lemah sekali. Iya, lemah sekali. Tapi ada fikih yang belum mau singgung di sini. Ada fikih yang belum mau singgung di sini, di pembahasan ini. Apa itu fikih hadits? Ini bagi yang telah berdiri lurus dan lupa tahiyat awal, maka dia lanjutkan sholatnya, tidak duduk kembali. Apabila belum tegak berdiri, maka dia kembali duduk tasyahud. Kembali duduk tasyahud. Kalau belum lurus, tinggal pertanyaannya, apa dalilnya? Hadis di hadapan kita kan dhaif. Dalilnya apa? Ada pertama disebut dengan dalil akli, dalil secara alasan, secara akal. Apa itu? Yaitu kata para ulama, yaitu mayoritas dalam masalah ini, mayoritas ulama fikih, jika seorang sudah sempurna berdiri, kemudian dia malah kembali duduk untuk tasyahud, maka ini namanya tambahan satu gerakan. Dan tidak boleh menambah lebih dari satu gerakan sholat, satu rakaat begitu. Dari duduk berdiri dalam sholat tidak boleh. Sebagaimana tidak boleh tambah satu ruku, tambah satu sujud, tidak boleh. Tambah satu berdiri, tidak boleh. Dalam sholat. Kalau gerakannya tidak ada tambah sujud, tidak ada tambah ruku, tidak apa-apa. Walaupun orang Syafi'iyah mengatakan tidak boleh lebih dari 3 kali. Kapan lebih dari 3 kali batal sholat. Batal sholat. Cuman apa yang mereka katakan ini tidak kuat. Karena Nabi SAW pernah sholat di atas mimbar. Nabi sholat di atas mimbar. Di hadits Bukhari Muslim. Beliau berdiri di atas mimbar. Ruku di atas mimbar. Kalau mau sujud, beliau turun kohkoro. Beliau turun mundur. Jadi beliau turun tidak berbalik badan. Beliau turun mundur ke belakang. Kemudian sujud di bawah. Setelah bangkit sujud kedua, naik lagi. Naik lagi. Seperti itu. Berdiri, ruku. Mau sujud, turun lagi mundur. Ke belakang. Ini kan lebih dari 3 kali. Makanya pendapat Syafi'iyah tidak kuat. Dibilang 3 kali itu batal. Tidak. Yang benarnya, selama gerakannya tidak sampai tambahan ruku, tambahan sujud, tidak apa-apa. Apalagi itu dalam maslahat sholat. Di sini nih, dia sudah berdiri, kemudian dia kalau turun lagi, berarti menambah lagi satu gerakan. Makanya secara akli ini tidak dibolehkan di dalam sholat. Cuman dalil ini bisa dibantah kalau pakai akal. Iya, biasa bisa dibantah kalau pakai akal. Karena bisa saja nanti ada orang yang menjawab dengan jawaban, kan iya, enggak apa-apa dia kembali duduk karena ada maslahat di situ. Lupa tahiyat. Lupa tahiyat. Makanya dalil ini, iya, kalau bisa biasanya, kalau bisa sebisa mungkin kita jangan pakai dalil akal. Jangan pakai dalil akal. Terus apa yang harus kita cari? Kita cari dalil lain, dalil nakli. Dalil penukilan dari Nabi SAW. Ternyata mayoritas memiliki hadits selain hadits yang ada di buku ini. Dalam riwayat Imam Al-Hakim, Al-Baihaqi dan selainnya. Dengan sanad yang sahih. Dengan sanad yang sahih. Bahwa Uqbah ibn Amir salat mengimami manusia. Beliau Uqbah ibn Amir salat mengimami manusia. Dan beliau berdiri. Beliau berdiri. Orang-orang juga di belakangnya itu makmum.
melihat apa yang dilakukan oleh Uqbah bin Amir itu, mereka bilang subhanallah. Subhanallah, mereka bilang subhanallah. Tapi dia tidak duduk. Tidak duduk. Padahal orang di belakang makmum bilang subhanallah. Belum tidak duduk. Tatkala selesai dari sholat, maka beliau sujud 2 kali sujud dalam keadaan beliau duduk. Dan beliau berkata, Inni sami'tukum taqulun, saya mendengar kalian mengucapkan subhanallah. Iya. Saya dengar. Cuman beliau katakan, kaima ajlis walaysa tilka sunnah, innama sunnah allati sona'tuhu. Bagaimana saya bisa duduk? Itu bukan sunnah. Sunnah adalah seperti yang saya lakukan. Kalau sudah tegak berdiri, sunnahnya tidak duduk. Ini menjadi dalil pokok. Ini lebih bagus. Hadits riwayat Imam Al-Hakim dan Al-Baihaqi dari kisah Uqbah bin Amir, dan inilah hukum raf'i, memiliki hukum rafa ke Nabi karena beliau bilang minas sunnah. Termasuk sunnah. Kaidahnya kalau sahabat mengatakan termasuk sunnah, yang dia inginkan sunnah Nabi. Itu kalau sahabat yang ngomong. Itu dalam pembahasan ilmu usul. Juga dalam pembahasan ilmu mustalah hadits. Jika sahabat yang bilang dari sunnah Nabi, atau bahkan mereka mengatakan di masa Nabi kami melakukan ini, ada yang melakukan itu dihukumi seperti hadits Nabi. Sunnah yang dibenarkan di masa Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Tapi ini khusus sahabat, tidak berlaku untuk orang lain. Kenapa? Karena mereka menyaksikan wahyu turun, mereka melihat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, dan apa yang mereka lakukan ketika tidak ada pengingkaran dalam syariat, itu dianggap syariat. Dipahami ini? Ketika tidak ada pengingkaran, maka itu dianggap sebagai sesuatu yang tidak disalahkan. Sesuatu yang tidak dipermasalahkan. Ini dalil yang kuat yang dipakai. Makanya faedah tadi itu, jika sudah lurus berdiri maka sunnahnya tidak duduk. Adapun masih miring maka kita duduk. Kemudian fikih kedua, disunnahkan bagi yang lupa tasyahud awal untuk sujud sahwi. Ini yang menjadi poin juga kita di hadits ini. Ya, disunnahkan bagi yang lupa tasyahud awal untuk sujud sahwi. Untuk sujud sahwi. Dan di dalam masalah ini ada perselisihan juga dari para ulama rahimahumullahu ta'ala, karena sahih dan dhaifnya hadis tadi. Cuman kita juga bisa berdalil dengan apa yang dilakukan oleh sahabat Uqbah ibn Amir yang kami bacakan tadi. Bahwa beliau sujud 2 kali sujud karena lupa tasyahud. Ia sujud 2 kali sujud karena lupa tasyahud. Kemudian berikutnya, hadits berikutnya, hadits nomor 336. Wa an Umar radhiyallahu anhu qala anin Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam qala laisa ala man khalfal imami, salah harokat ya. Di Umar juga kurang anhu. Laisa ala man khalfal imami sahwun. Fa in sahal imamu fa alaihi wa ala man khalfah. Rawahul Bazzar wal Baihaqi bi sanadin dhaif. Kata beliau rahimahullah dari Umar radhiyallahu taala anhu, qala, beliau berkata dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, bahwa beliau bersabda, laisa ala man khalfal imami sahwun. Bagi makmum, yaitu orang di belakang imam, maksudnya makmum dalam terjemahan kita,
bagi makmum itu tidak ada lupa. Maka jika imam lupa wajib sujud sahwi atas imam dan makmum. Jadi kalau imam yang lupa, sujud sahwi imam dan sujud sahwi makmum. Adapun makmum yang lupa, imam tidak, maka tidak ada bagi makmum sujud. Tapi ini hadits riwayat Imam Al-Bazzar dan Al-Baihaqi dengan sanad yang lemah, kata Ibn Hajar rahimahullah. Sumber hadits ini diriwayatkan oleh Imam Ad-Darqutni dan Al-Baihaqi. Di sini Ad-Darqutni ya, Al-Bazzarnya kenapa? Iya. Yeah. Al-Bazzarnya nanti kita cek kembali itu. Kenapa Ad-Darqutni dan Al-Baihaqi? Di situ Al-Bazzar dan Al-Baihaqi. Al-Hafidz Ibnu Hajar di Bulughul Maram memang rawahul Bazzar wal Baihaqi. Cuma di sini saya tulis, iya, jangan sampai memang salah saya di sini karena saya bilang Ad-Darqutni padahal Al-Bazzar. Nanti kita pastikan kembali ini. Ya, Al-Bazzar dia meriwayatkannya di nomor berapa? Kemudian kita ganti dengan Ad-Darqutni. Kata beliau, ini derajat haditsnya dhaif. Al-Hafidz Ibnu Hajar sangat jelas bilang dengan sanad yang dhaif. Dhaif. Tinggal kita cari tahu kenapa dhaif. Hadits ini dhaif karena dalam sanadnya terdapat rawi yang bernama Kharijah Ibn Mus'ab. Beliau adalah rawi yang matrukul hadits. Ini lebih parah daripada dibilang dhaif jiddan atau dhaif. Ditinggalkan haditsnya. Kalau ada rawi yang ditinggalkan haditsnya, ini tidak bisa dikuatkan dan tidak bisa menguatkan. Tidak bisa didukung, tidak bisa dikasih naik kedudukannya. Ke Hasan. Ditinggalkan haditsnya. Itu satu sebab. Sebab kedua, ada di dalamnya juga Abul Husain Al-Madini. Dia juga rawi yang majhul. Tidak dikenal. Wah, ini cacat daripada hadits ini. Fikihnya yang beliau ingin singgung di sini, kita akan melihat apa sebabnya beliau bawa. Pertama, masalah jika makmum lupa dalam sholat berjamaah, maka tidak sujud sahwi. Tidak sujud sahwi. Hadits dhaif. Kita tidak pakai. Terus apa yang kita pakai? Ya kan, kita pakai hadits Bukhari Muslim. Inna maju ilal imam liutama bi. Imam dijadikan supaya diikuti. Sekarang kalau makmum sujud sahwi berarti dia tidak ikut imam. Itu dalil pokok. Kalau makmum sujud sahwi gara-gara dia lupa, berarti dia tidak ikut imam. Dia menyelisih imam. Itu yang dipakai. Karena akan mengantarkan kepada penyelisihan terhadap imam. Iya. Ini makanya makmum dalam sholat berjamaah, jika dia lupa, tidak sujud sahwi. Kita tidak pakai dalil di buku, dhaif. Yang dipakai hadits Bukhari Muslim. Imam dijadikan untuk diikuti. Dan pemahamannya, kalau makmum sujud, dia menyelisih imam. Tidak mengikuti imam. Apalagi bagi mayoritas yang berpendapat sujud sahwi sunnah. Tidak boleh dia melakukan yang sunnah. Meninggalkan yang wajib. Yaitu mengikuti imam. Tidak diperbolehkan. Ini fikih pertama yang kita tidak pakai hadits ini. Kedua, jika imam lupa dan tidak sujud, maka makmum tidak sujud juga. Jika imam lupa ini, ada yang dilupa dalam sholat. Cuman imam tidak sujud. Maka makmum tidak sujud. Makmum tidak sujud. Iya. Apa dalilnya juga? Sama. Dengan dalil yang kita bahas tadi. Apalagi menurut pendapat mayoritas. Karena mayoritas ulama fikih berpendapat sujud sahwi sunnah. Jadi kalau imam sujud jangan disalahkan. Imam tidak sujud sahwi jangan disalahkan. Sebab tahu beliau berpendapat apa? Sunnah di atas pendapat mayoritas. Maka kalau dia tidak sujud, kita juga tidak sujud.
Karena imam dijadikan supaya apa? Diikuti. Itu dalil pokok. Imam juga dijadikan supaya diikuti. Pembahasan ketiga, dan ini hanya tambahan dari saya karena kita masalahnya akan habis ini. Hadis terkait dengan sujud sahwi. Sisa satu lagi. Dan kita akan lewatkan faedah ini. Jika makmum masbuk dan imam lupa, apakah masbuk ikut sujud? Sahwi kalau dia sujud, ini masalah juga penting. Walaupun sekali lagi ini tidak ada disinggung di hadis. Cuman kami sebutkan saja untuk melengkapi faedah. Dan ini masalah ringan saja. Jika makmum masbuk, terus imam lupa, dalam hal ini ada dua keadaan. Pertama, jika imamnya lupa ya, dan jika imam sujud sahwi sebelum salam, maka makmum ikut salam. Maka makmum masbuk ikut salam. Wah, salah besar ini ya. Wah, salah sekali kamu ini Ubaid ya, begitu. Bisa. Masa masbuk ikut salam, orang pembahasan sujud, salah besar. Maka makmum ikut sujud. Salah sekali ini, salah sekali. Mohon maaf. Jika imam sujud sahwi sebelum salam. Sementara kan makmum masbuk. Dia harus berdiri setelah imam salam kan begitu. Tapi sekarang imam sujud sahwinya sebelum salam. Imam sujud sahwinya sebelum salam. Maka makmum masbuk tadi ikut sujud. Kenapa nak ikut salam? Bahaya. Iya. Ini keadaan pertama. Keadaan kedua, jika imam sujud setelah salam. Jadi dia Assalamualaikum warahmatullah, Assalamualaikum warahmatullah, baru Allahu Akbar. Sujud. Sahwi 2 kali. Sudah salam. Gimana keadaan ini? Maka makmum bangkit, menyempurnakan sholatnya dan tidak sujud sahwi. Mungkin kita bisa pahami ini faedah ini. Faedah sederhana sekali. Iya, kalau masbuk. Jadi dirinci. Jika imam sujud sahwi sebelum salam, makmum ikut sujud. Yang masbuk. Setelah itu kan imam bangkit dari sujud 2 kali. Dia salam. Assalamualaikum warahmatullah, Assalamualaikum warahmatullah. Kita bangkit. Tidak ikut salam. Tidak ikut salam. Iya. Dipahamkan? Kan kita masbuk. Masa kita ikut salam? Ini yang dilakukan. Tapi kalau imamnya sujud setelah salam, maka saat imam bilang Assalamualaikum warahmatullah, Assalamualaikum warahmatullah, kemudian Allahu Akbar, kita jangan ikut sujud. Kenapa? Karena kita sudah putus dengan imam. Itu kan ketika imam bilang Assalamualaikum warahmatullah, salam pertama, itu kita sudah putus. Sudah putus hubungan dengan imam dalam sholat. Sehingga kita tidak boleh sujud. Dan kedua, alasan kedua, kalau kita sujud maka kita menambah gerakan. 2 kali sujud yang kita tambah, tidak dibolehkan. Tidak diperbolehkan. Ini faedah di sini. Hadis terakhir terkait dengan sujud sahwi. Kata Al-Imam Al-Hafidh Ibn Hajar rahimahullah di hadits 337, wa an Thauban radhiyallahu ta'ala anhu qala anan nabiyya sallallahu alaihi wa alihi wasallam qala likulli sahwin sajadatan ba'da ma yusallim. Rawahu Abu Dawud wa Ibnu Majah bisanadin dhaif. Rata-rata hadis terakhir ini, beberapa hadis ini sudah berapa hadis kita baca semua dhaif. Ya, cuman belum sebutkan karena ada yang berdalil dengannya. Kata beliau dari Thauban radhiyallahu taala anhu, beliau berkata dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, likulli sahwin sajadatan. Untuk setiap sahwi, lupa, itu dua sujud. Ba'da ma yusallim, setelah salam. Setelah salam.
Ini hadits sebenarnya. Beliau bawakan dengan lafaz awal itu. Setiap lupa sujud. Berarti umum. Lupa yang wajib, lupa yang sunnah. Pokoknya setiap lupa sujud. 2 kali sujud. Kata beliau diriwayatkan oleh Imam Abu Daud dan Ibnu Majah dengan sanad yang dhaif. Sumber hadits ini diriwayatkan oleh Abu Daud di nomor 1034 dan Ibnu Majah di nomor 1219. Derajat hadits seperti yang Al-Hafidz Ibnu Hajar katakan dhaif. Hadits ini dhaif karena 2 karena situ ya, nanti kita hapus. Dalam sanadnya terdapat Zuhair Ibnu Salim Al-Ansi matrukul hadits, tidak bisa naik ini. Ya. Dia hadits rawi yang ditinggalkan, haditsnya tidak diambil. Cuman ada fikih yang disinggung oleh penulis sini, kita lihat, kita sebutkan karena belum mengisyaratkan masalah. Belum mengisyaratkan masalah. Fikih hadits dhaif. Fikihnya sujud sahwi tidak disyariatkan jika lupa yang sunnah dalam sholat. Kenapa? Dhaif haditsnya. Mungkin bisa kita pahami. Seandainya sahih kan kita pakai. Berarti setiap lupa sujud. Setiap lupa sujud. Tapi karena haditsnya dhaif tidak disyariatkan. Sujud setiap lupa. Bahkan dirinci. Lupanya apa dulu? Lupa yang rukun atau lupa yang wajib atau lupa yang sunnah. Karena dalam sholat itu ada 3. Ada rukun sholat, ada sunnah sholat, ada wajib sholat. Ya, walaupun sebelum sholat ditambah 1 masalah lagi. Yaitu syarat sholat. Tapi ini kan kita tidak bahas. Karena dalam sholat ada rukun sholat. Seperti takbiratul ihram, baca Al-Fatihah, ruku, bangkit dari ruku, sujud, bangkit dari sujud, sujud kedua, bangkit dari sujud, itu rukun. Itu rukun. Ada yang wajib, seperti tasyahud awal, seperti takbir perpindahan, bagi yang berpendapat wajib, itu dibilang wajib. Yang sunnah, misalnya angkat tangan saat takbiratul ihram, sunnah. Tidak wajib, bukan rukun. Iya, sekarang dari 3 ini, mana yang disyariatkan kita sujud sahwi? Iya. Lupa tasyahud sudah tentunya disyariatkan. Ini sekarang hadis ini menggambarkan bahwa setiap lupa sahwi. Berarti biar sunnah. Hanya saja haditsnya dhaif. Di dalam sanadnya jangan lupa ada rawi yang bernama Zuhair Ibnu Salim Al-Ansi matrukul hadits. Haditsnya ditinggalkan. Sehingga kita katakan sujud sahwi tidak disyariatkan jika lupa yang sunnah dalam sholat. Yang kedua, sujud sahwi disyariatkan jika lupa yang wajib atau rukun dalam sholat. Kalau ini kita tidak berdalil dengan hadits ini. Kita berdalil dengan hadits-hadits yang telah lewat. Lupa rukun, Nabi pernah salam 2 rakaat. Ketika dikabarkan kepada beliau, maka beliau tambah 2 rakaat sujud sahwi. Sujud sahwi. Terus beliau pernah lupa tasyahud awal. Tasyahud awal. Beliau langsung berdiri. Kemudian orang-orang menanti beliau salam waktu tasyahud akhir. Orang-orang menanti beliau salam waktu tasyahud akhir. Ternyata beliau sujud 2 kali sujud. Berarti ini menunjukkan yang wajib sujud. Atau rukun. Atau rukun. Iya, itu sujud sahwi. 2 kali sujud. Kemudian pada keempat sujud sahwi disyariatkan dalam sholat sunnah sebagaimana disyariatkan dalam sholat wajib. Kenapa? Hadits isyarat setiap sahwi 2 kali sujud. Iya. Tapi hadits ini dhaif. Terus kita pakai apa? Kita pakai hadits yang lebih kuat. Yaitu Nabi pernah lupa di sholat wajib dan belum sujud. Ya asalnya wajib dan sunnah apa hukumnya? Sama. Tidak ada perbedaan antara sholat wajib dan sholat sunnah. Kalau lupa dalam sholat wajib sujud sahwi. Maka demikian pula kalau lupa dalam sholat sunnah adalah sujud sahwi. Karena asalnya sama.
antara sholat wajib dan sholat apa? Sunnah. Semua ini yang saya katakan ini adalah merupakan pendapat mayoritas. Faedah ini dari nomor 1 hingga nomor 4 semua itu adalah mayoritas rahimahumullahu ta'ala yang berpendapat dengannya. Sujud sahwi tidak disyariatkan jika lupa sunnah dalam sholat. Itu pendapat dari pendapat mayoritas rahimahumullahu ta'ala walaupun ada khilaf. Iya. Kemudian berikutnya sujud sahwi disyariatkan jika lupa wajib atau rukun di dalam sholat. Jika lupa wajib atau rukun dalam sholat. Iya. Kemudian sujud sahwi disyariatkan. Ya. Ini, di sini nomor 3 ya. Jika lupa lebih dari 1 kali tadi ya, itu luput ya. Jika lupa lebih dari 1 kali kewajiban, itu tadi ya. Maka sujud sahwi 1 kali dengan 2 kali sujud. Itu tadi saya lupa baca nomor 3-nya. Nomor 3-nya. Itu juga disinggung ya. Karena ini pembahasan penutup. Ini hanya saya tambahkan juga itu. Karena pembahasan penutup. Itu nomor 3 ternyata tadi luput ya. Jika lupa lebih dari 1 kali kewajiban. Lupa lebih dari 1 kali kewajiban. Dalam 1 sholat. Berapa sujud yang dia sujud? Menurut hadits yang ada di sini, setiap lupa 2 kali sujud. Berarti kalau kita lupa 3, berapa kali sujud kita? 3 kita lupa dari yang wajib. Berarti sujudnya 6. Hadis dhaif. Hadis dhaif. Yang benarnya dalam 1 kali sholat, berapapun yang kita lupa, sujudnya cuma 2 kali. Sujudnya cuma 2 kali sujud. Iya, sujudnya cuma 2 kali sujud. Ini alhamdulillah hal-hal yang disinggung oleh beliau di sujud sahwi. Dan ini sudah paling lengkap ya. Karena beliau bawakan juga walaupun haditsnya adalah hadits dhaif. Hampir semua masalah dalam sujud sahwi beliau sudah singgung. Setelah itu kita masuk di sujud tilawah insyaallah di pertemuan akan datang. Kita cukupkan dulu, kita ada. Di sini ada pertanyaan, ini karena pertanyaan terlalu cepat naik ya. Apakah sujud sahwi juga disyariatkan di sholat sunnah? Terlalu cepat naik ya. Mungkin. Kita kasih udur. Orang ini dikasih lihat. Iya. Sudah dibahas tadi. Masih dikasih naik juga ya. Tapi kita kasih udur saja. Mungkin dia kasih naik sudah di awal. Alhamdulillah. Manusia memang begitu. Tergesa-gesa. Ya. Mau memang. Kalau lupa tasyahud. Dan dia berdiri. Tapi belum sempurna. Kemudian kembali tasyahud. Apakah dia sujud sahwi? Tadi. Saya kira hadis terang tadi ya. Seperti matahari di siang bolong ya. Kan Nabi bilang, la sahwa alaih. Tidak ada sahwi baginya. Tidak ada sahwi baginya. Dia. Ustadz, ada yang bilang, kalau wudhu terlihat aurat, itu tidak boleh. Seperti wudhu dalam WC. Bagaimana hukumnya ini Ustaz? Ya, tergantung apa dalilnya. Karena kan kita bilang tidak boleh, butuh dalil. Iya. Kita bilang tidak boleh, butuh dalil. Dan tidak ada dalil yang mengatakan kalau wudhu itu harus pakai pakaian sempurna. Tidak ada dalil. Sehingga boleh seorang itu berwudhu, iya, walaupun tidak pakai apa-apa. Apalagi penanya bilang dalam WC. Yang tidak boleh itu kalau kita di luar. Begitu. Gimana caranya wudhu di luar tidak pakai apa-apa? Apa kata orang? Ustadz, apakah memasang wallpaper ayat-ayat Al-Quran di HP? Atau ada aplikasi Al-Quran di HP ketika HP tersebut
letakkan di lantai atau membawa masuk HP tersebut ke dalam toilet, masuk dalam perkara adab terhadap Quran, tidak masuk. Karena yang kita letakkan di lantai HP, bukan Quran. Yang kita bawa masuk ke WC, HP, bukan Quran. Bukan Quran. Bagaimana cara menghadapi keluarga yang kenal sunnah, tapi kelakuannya seperti orang awam? Dia tidak pernah lagi ke kajian, padahal dekat dari rumah dan kebanyakan waktunya hanya main HP di rumah. Ini tentunya kita doakan hidayah pertama untuknya. Kita doakan hidayah untuknya. Iya, kemudian kedua, kita jangan mencelanya, tapi malah kita bilang berdoa. Kadang kita ini melihat teman futur, malah kadang kita ejek, kadang enggak. Pertama doakan diri kita sendiri dengan doa alhamdulillahilladzi afana. Atau afani kalau kita sendiri. Alhamdulillahilladzi afani mimma ibtalaqallahu bih wa faddalani ala katsirin mimman khalaqa tafdila. Jangan lupa itu. Banyak kita lalai. Lihat teman futur, kita tidak bersyukur kalau kita baik. Diajarkan oleh Nabi, kita baca alhamdulillah yang menyelamatkan saya dari apa yang menimpanya dan melebihkan saya di atas yang lain. Karena hidayah itu mahal. Kita lebih di atas yang lain kalau kita punya hidayah. Biar orang lebih dari kita secara materi, tapi kalau kita punya hidayah, kita lebih dari orang yang punya materi. Lebih dari orang yang punya materi. Maka ketika ada orang ditimpa oleh rasa futur, tadinya pengajian, kemudian sudah malas, bahkan kelakuannya sudah seperti orang awam, jangan lupa kita bersyukur kita masih di atas hidayah. Yang kedua, kita doakan dia supaya kembali ke hidayah. Kembali ke jalan hidayah. Yang ketiga, kalau ada waktu dan misalnya dia biasa mendengar nasihat dari kita, boleh kita menasihati. Kalau dia terima, alhamdulillah. Kalau dia tidak terima, bersabar. Bersabar. Iya, karena tugas kita hanyalah menyampaikan, bukan memberikan hidayah orang. Bukan memberikan hidayah orang. Kadang kita marah-marah karena orang tidak ikut, karena kita sebenarnya salah paham. Kita mendudukan posisi kita adalah pemberi hidayah. Bukan. Kita ini hanya menyampaikan hidayah, bukan pemberi hidayah. Iya, sehingga kalau orang tidak terima, tidak ada masalah. Berarti belum dikehendaki oleh yang di langit. Kita ini di bumi hanya menyampaikan apa yang Allah Subhanahu wa taala sampaikan kepada kita. Orang terima alhamdulillah, tidak diterima juga kita bersabar, berarti belum ada hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam. Banyak bersyukur dan sering mengeluh. Ucapannya tak lagi selembut dulu saat baru menikah. Wah. Apakah kita sebagai suami menerima dengan sabar dan lapang dada ataukah melawan Ustaz? Wah. Perang kita ini. Kita pukul gendang perang atau sabar? Sabar. Sabar saja. Kita telah memilihnya. Iya kan? Melamarnya. Kemudian Allah mudahkan untuk menikah dengannya. Maka itulah takdir tak. Itulah takdir tak. Karena ketika Allah Subhanahu wa taala menciptakan kita di dalam perut ibu kita saat kita berumur 3 kali 40 hari, maka datanglah malaikat yang meniupkan ruh
utusan dari Allah meniupkan ruh kita dan ditulis rezekinya. Termasuk istri, anak, rezeki itu gitu. Rezeki maksudnya istri, anak, rezeki harta, itu semua masuk dalam rezeki. Ditulis ajalnya. Dan ditulis apakah dia orang yang akan sengsara atau orang yang akan berbahagia. Sahabat ada yang bertanya, bukankah kita bersandar saja tunggu takdir? Kata Nabi SAW, "I'malu kullun muyassarun lima khuliqa lah." Tunggu sebab semuanya akan dimudahkan terhadap takdirnya. Ya kalau kita sudah dimudahkan dapat itu tadi istri ta, itu takdir ta. Jalani saja. Jalani saja. Bersabar. Iya, bersabar. Apalagi itu adalah yang berubah istri ya. Kita ini berat jadi suami. Iya, beda istri. Beda istri. Beban suami lebih banyak daripada bebannya suami. Kalau nafkah kita tidak ragukan semua tak? Dalam masalah sikap, jika istri akhlaknya tidak baik, malah kita dilarang untuk membencinya. Itu masalah. Iya, dalam hadits Nabi sallallahu alaihi wasallam, la yafraku mu'min mu'minah in kariha minha khuluqan radiya biha akhar. La yafraku ya, yafraku bukan yafruku. Kalau yafruku pakai qaf, huruf terakhirnya. Kalau ini yafraku pakai kaf. Beda artinya itu. Karena kalau kita salah huruf, salah baca, berarti jangan cerai. Kalau kita bacanya adalah la yafruku pakai qaf, terus ro-nya di dhammah, berarti itu jangan diceraikan. Ini bukan. Ini bukan masalah cerai, masalah benci. Pakai huruf kaf akhirnya dan ro-nya di fathah. La yafroku mu'min mu'minah. Janganlah seorang suami membenci istrinya. In kariha minha khuluqan, jika ada akhlaknya yang dia tidak suka. Seperti ini yang kita tanyakan. Ucapannya tidak selembut dulu lagi ya. Iya. Dulu gimana kah? Sayang-sayang begitu. Kalau sekarang atau gimana itu? Iya. Pokoknya tidak selembut dulu lagi katanya ini. Sudah tidak manis ya. Maka kita tidak boleh membencinya. Jadi apa yang dilakukan? Sabar. Sabar. Kata Nabi, karena kalau kamu tidak suka akhlaknya, maka ada yang kamu suka dari dia. Dan tidak mungkin kamu menikah dengannya kalau tidak ada yang kamu suka. Tidak mungkin dulu pernah pergi, tidak ada yang kita suka. Tidak mungkin kita menikah dengannya. Maka pasti ada yang kita suka. Apakah dia pernah mengandung anak tak? Begadang karena anak tak? Atau mencucikan baju tak? Atau kita semua itu? Iya. Mencucikan baju tak, memasakkan. Iya. Dengannya juga dia ada, mungkin kita tidak diganggu oleh orang, oleh para janda dan gadis. Karena ditahu ada istrinya, galak istrinya, selesai, aman lagi kita. Tidak susah lagi hidup. Iya, karena diganggu oleh orang itu masalah. Kadang membuat uban cepat tumbuh. Iya, jadi ini banyak hal yang harus kita lihat kembali. Makanya bersabar. Iya, lapang dada saja. Itu sudah yang terbaik untuk kita. Tidak usah kita melawan. Kecuali dia durhaka. Dikecualikan. Kecuali dia durhaka, maka kita tempuh 3 jalur. 3 tahap. Kalau kita takutkan perempuan itu nusyuz, durhaka kepada kita,
Maka kata Allah, fa'iduhunna, beri dia mau'idah, nasihat yang mendalam, yang menggetarkan hatinya, mengalirkan air matanya. Pokoknya kasih dia nasihat terbaik. Itu yang pertama. Kedua, kalau juga tidak mempan, wahjuruhunna fil madaji', jauhi dari tempat tidur. Dinasehati tidak mempan, jauhi dari tempat tidur. Tidak mempan juga, wadribuhunna, pukul dia. Tapi jangan pukul seperti pukul hewan. Tidak boleh membekas. Sebagian orang marah sedikit langsung dia usir. Tidak, ini kita tidak melakukan 3 tahap Quran. 3 tahap Quran begitu. Nasihati dari nasihat mendalam. Berubah alhamdulillah, tidak berubah, jauhi tempat tidur. Jauhi tempat tidur. Ini hanya isyarat kepada hal yang membuat dia jerah. Kalau tempat tidur tidak pengaruh, malah dia bahagia, kita tidur di luar. Ya, bisalah ditahan sedikit keran airnya, tidak ditransfer rekening uang, misalnya. Kadang kan orang jauhi tempat tidur senang, tapi tidak ada uang masuk di rekening, gelisah. Ya, bisa dilakukan untuk memberikan pelajaran kepadanya. Karena disuruh hajar. Disuruh hajar. Kalau juga tidak ada perubahan, bisa dipukul. Bisa dipukul. Itu tahap-tahapnya, wallahu alam. Kalau dia taat, tidak boleh sama sekali kita buat apapun. Karena lanjutan ayatnya, fa'in ato'anakum fala tabghu alaihinna sabila, jika mereka taat kepada kalian, maka jangan cari-cari jalan untuk menyakitinya. Jangan buat dia sakit. Kalau dia taat kepada Allah, kita juga dia taati. Kita larang keluar, dia tidak keluar. Kita larang masuk, dia tidak masuk. Pokoknya taat. Kita ajar dia di tempat tidur, dia selalu siap 24 jam. Kalau ada 25 jam, dia akan bilang, pokoknya siap layani 25 jam. Taat. Maka jangan mencari-cari jalan untuk menyakitinya. Iya. Itu yang dikatakan di Quran. Wallahualam. Kemudian pertanyaan berikutnya. Ustaz, bolehkah wudhu di kamar mandi yang ada kloset? Untuk buang air, Ustaz. Karena wudhu di luar kamar mandi, terbuka tempatnya dan tercampur baur. Boleh. Kan bukan masalah kloset ini. Ini masalah najis. Kalau terbebas dari najis, kita tidak dikhawatirkan kena najis setelah berwudu, maka kita boleh wudu. Walaupun itu WC yang ada klosetnya. Ini masalah najis. Masalah najis. Kalau tempatnya kita sudah bersihkan, tidak ada najis, wudu di situ. Boleh wudu di situ. Apakah memasukkan anak sekolah di pondok kita berdosa jika anak merasa terpaksa hanya karena memenuhi kehendak orang tuanya dan bukan dari hatinya? Iya. Orang tua ya? Enggak. Kan anak punyanya orang tua. Anak itu punyanya orang tuanya. Kalau dia paksa anaknya, selama bukan dalam maksiat, tidak boleh anaknya menolak. Tidak boleh anaknya menolak. Iya, selama bukan maksiat. Dan masuk di pondok bukan maksiat. Wajib dia taati orang tuanya. Yang boleh dia tidak taati adalah kalau dia mengajak kepada maksiat. Iya, dan kalau kita pun paksa anak kita, itu haknya. Itu adalah haknya. Tidak berdosa sama sekali. Tidak berdosa sama sekali. Apakah, pertanyaan berikutnya, apakah berkumur-kumur dan beristinsyak saat berwudu hitungannya sama atau beda? Mohon penjelasannya Ustaz.
berkumur-kumur atau beristinsyak. Istinsyak, masukkan air ke hidung. Hitungan sama atau berbeda? Maksudnya terpisah ya? Terpisah atau disatukan? Apa ini pertanyaannya? Dihitung sama atau berbeda? Kalau begitu pertanyaan kan beda toh? Istinsyak masukkan ke hidung, kumur-kumur ke mulut. Maksudnya apa ini? Maksudnya kalau pembahasan fikihnya, apakah masukkan air ke hidung dan berkumur-kumur itu dengan air yang berbeda? Dengan air yang terpisah. Sekarang kumur-kumur kemudian nanti hidung lagi. Yaitu dengan 6 kali ambil air atau dengan 3 kali. Itu dibahas di fikih. Dibahas di fikih. Dan di sini ada khilaf sedikit. Khilafnya tidak berpengaruh begitu besar dikarenakan hadits yang menyatakan kumur-kumur dan memasukkan air ke hidung terpisah hadis dhaif. Sementara hadits Abdullah bin Zaid riwayat Bukhari Muslim, Nabi berkumur-kumur dan memasukkan air ke hidung itu dengan 1 telapak tangan 3 kali ciduk. 1 telapak tangan diambil air 1 telapak tangan 3 kali ciduk. Berarti untuk mulut dan untuk hidung itu disambung. Karena kalau terpisah berarti 6 kali ciduk. Kalau itu yang ditanyakan bahwa maka itu jawabannya. Wallahu a'lam. Apakah imam, pertanyaan berikutnya, apabila imam telah selesai membaca Al-Fatihah, lalu membaca amin, apakah makmum juga ikut membaca amin lalu membaca Al-Fatihah? Iya, ikut membaca amin. Dalam hadits Nabi SAW Bukhari Muslim dari Abu Hurairah, idza ammanal imam fa aminu. Jika imam mengucapkan amin, maka ucapkanlah amin. Jadi makmum ikut ucapkan amin, kemudian dia baca Al-Fatihah. Ustadz, saya berusaha istiqomah. Saya berusaha istiqomah sholat sunnah atau wajib. Dan ada pada suatu hari saya ketiduran. Dan saya menggantinya di pagi hari. Sholat tahajud Ustadz. Saya lakukan pas pagi karena telat bangun. Pertanyaannya? Itu cuma bercerita gitu. Ya, alhamdulillah. Kan enggak bertanya ke ini. Bahkan yang ada di kertas, tanda seru, bukan tanda tanya. 2 kali. Jadi alhamdulillah. Iya. Enggak ada pertanyaan. Ustadz, saya pernah nazar mau menyumbang ke masjid setiap tahun. Tapi qadarullah lupa. Dan pas ingat, saya malah berubah pikiran. Mau alihkan saja ke panti asuhan. Apakah hukumnya Ustadz? Apakah bisa mengalihkan nadar atau mengalihkan sumpah? Boleh. Kalau kita melihat itu lebih baik. Di sini pertanyaan berikutnya, karena panti asuhan lebih bermanfaat. Boleh. Tapi ada kewajiban yang lain. Wajib bayar kafarah nadar. Itu masalahnya. Jadi bukan hanya kita beralih selesai. Enggak. Ketika kita pindah nadar dari kasih masjid, kemudian kasih panti asuhan, maka yang wajib bagi kita adalah bayar kafarah sumpah. Kafarah nadar. Yang telah dipindahkan atau dibatalkan. Kan kita ada pembatalan. Apa itu kafarah sumpah atau kafarah nadar? Disebutkan adalah bebaskan budak. Sekarang tidak bisa. Maka kita bisa beralih ke berikutnya. Kasih makan 10 orang miskin. Atau kasih pakaian 10 orang miskin. Kalau tidak bisa juga, maka puasa 3 hari. Maka kita berpuasa 3 hari. Itu yang kita lakukan.
Wallahualam. Apa hukum dibonceng ojol bagi akhwat yang setiap hari harus ke kantor dan ke kajian atau kemana saja? Karena tidak ada mahram yang bisa mengantar jemputnya. Ojol maksudnya motor ya? Motor itu ya? Tidak boleh. Tidak boleh. Kalau motor ya, kalau yang lain mendinglah. Mending maksudnya, walaupun itu, ya kalau mobil tidak disarankan, banyak hal. Iya. Sebenarnya kalau dibilang motor, kalau motor, tidak ada yang membolehkannya. Tidak ada yang membolehkannya. Kalau motor. Karena susah ini motor. Itu. Jarak berapa kita mau duduk? Iya, belum lagi ada polisi tidur, rem mendadak. Jadi kita bisa jamin diam di situ seperti patung. Susah ini. Susah ini. Jangan. Kalau motor ya, jangan. Ya mendinglah mobil mending atau apa sekarang itu? Bajai. Mending. Iya. Kalau ojol tidak. Ya, wallahualam. Apakah boleh menolak lamaran? Segera mikir terima ini. Karena pertanyaan dari sama ini tuh, kan tidak ada yang memboncengnya ini. Pertanyaan keduanya ada melamar. Segera maki ini. Tapi kita jawab dulu tahu. Apakah boleh menolak lamaran seorang ikhwan yang rajin ikut kajian, tapi penghasilannya setiap bulan tidak mencukupi untuk menjalani keluarga, sementara si ikhwan itu masih harus menafkahi anaknya dari mantan istrinya? Masya Allah. Sudah mantan ya? Bismillah ini deh. Ini jalan keluar ini. Yang Allah utus untuk kita. Iya kan? Ini satu orang ini. Satu orang tidak membonceng, satu orang bisa membonceng. Baik, jalan keluar. Bismillah. Segera kita terima supaya tidak naik ojol lagi. Ndah? Iya enggak? Gimana? Jamaah kita dukung semua? Ayo maju. Pokoknya bismillah. Semoga dimudahkan urusannya. Masya Allah. Apakah menuntut ilmu dan ingin jadi penghafal itu tidak harus di pondok? Tidak harus di pondok. Di mana saja. Iya, kita di rumah tinggal bisa datang belajar, bisa menghafal, tidak harus mondok. Jangan pernah berpikir bahwa ilmu itu harus mondok. Iya, tidak harus kita mondok. Di sini, Masya Allah. Mohon nasihatnya Ustadz. Jangan tersinggung ini ya. Mohon nasihatnya Ustadz kepada suami yang selalu pulang di atas jam 12 malam. Lalu sholat subuhnya di masjid, sudah sholat baru tidur. Jam 12 malam, lalu sholat subuhnya di masjid. Terlewat. Terlewat. Sudah sholat baru lanjut tidur. Masya Allah. Di hadits Bukhari Muslim, Nabi SAW membenci bercerita setelah Isya dan tidur sebelum Isya. Nabi membenci cerita setelah Isya, kecuali dalam maslahat akhirat.
maslahat agama. Maslahat agama. Adapun masalah dunia, tidak boleh kita begadang. Tidak boleh kita begadang sampai lewat sepertiga malam pertama. Jadi kita itu dibolehkan begadang dari isyarat Nabi sampai sepertiga malam pertama. Itu jam 10-an atau 10 kurang. Dibolehkan. Karena Nabi membolehkan mengakhirkan sholat isya hingga sepertiga malam pertama. Di situ poinnya. Ketika sholat isya boleh diakhirkan sepertiga malam pertama, berarti boleh kita menunggu isya sampai situ, tidak tidur. Adapun setelah sholat isya kita masih lanjut bercerita, tidak boleh. Kecuali maslahat agama. Iya, tidak dibolehkan. Kami nasihatkan ini bahwa itu tidak dibolehkan. Apalagi membuat kita luput sholat subuh. Hati-hati. Iya, itu tidak boleh kita lakukan. Karena agama saja yang kita ceritakan, yang kita lakukan setelah isya, tapi membuat kita luput sholat subuh, tidak dibolehkan. Apalagi karena dunia. Apalagi karena dunia. Hendaklah seorang itu bertakwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dalam kewajibannya. Dalam kewajibannya. Apa Ustaz terkait larangan pemanjangan kuku lebih dari 40 hari jika sudah tiba saat memotongnya, sampai mana batasnya? Sampai masa kita potong sampai kulit tak? Jangan sampai berdarah. Dia bilang sini, apakah bisa dirapikan saja atau harus dipotong full sesuai kebiasaan? Potong full. Ya namanya juga potong kuku. Kalau itu rapikan kuku. Potong. Dibilang dalam hadits adalah potong kuku, bukan rapikan kuku. Ya, kan dalam syariat di Sunan Al-Fitrah diucapkan sesuai dengan sunnahnya. Masalah kumis dipotong. Masalah kuku dipotong. Masalah bulu di sekitar kemaluan dipotong. Iya. Masalah sunat dipotong. Tidak bisa itu dirapikan. Iya. Dipotong. Semua ditabir dengan dipotong. Iya. Dipotong. Sementara di bulu ketiak dicabut. Jadi memang ada lafaz di dalam Sunan Al-Fitrah ini. Semua lafaz dipotong. Dipotong. Kecuali bulu ketiak, lafaznya dicabut. Jadi sunahnya bulu ketiak jangan dipotong. Cabut. Cabut. Kalau bulu sekitar kemaluan, potong. Jangan dicabut. Iya. Kanlah sesuai lafaznya. Sesuai lafaz. Iya. Ya, cukup keluar juga air mata itu. Iya. Ustaz mau bertanya, apakah najis lendir yang keluar setelah berhubungan badan, setelah beberapa jam berlalu? Lendir. Mani ini toh maksudnya. Kan mani kalau seorang berhubungan, mohon maaf ini para anak muda, inti ilmu toh enggak apa-apa. Ya ilmu. Itu kan orang kalau berhubungan badan dengan buang di dalam, paham bapak-bapak paham ini. Dengan buang di dalam spermanya, maka kan biasa akan kan itu ndak akan masuk ke dalam. Yang masuk ke dalam yang mau jadi anak. Yang mau jadi anak. Iya. Ada yang berhasil sampai ke dalam, jadi ndak semua itu juga berhasil. Yang berjuang saja sampai ke dalam yang bisa berhasil. Iya. Itu kan keluar kembali. Biasanya keluarnya bisa cepat, bisa lambat. Yang keluar lagi nanti itu kan maninya laki-laki. Maninya laki-laki. Dan pendapat yang kuat, mani itu tidak najis. Pendapat yang kuat. Sengaja saya bilang begitu kan di sana ada yang berpendapat mani najis.
Cuman ini tidak kuat. Kenapa? Karena kalau kita katakan najis, pertama berarti manusia dicipta dari najis. Enggak. Kita ini dimuliakan oleh Allah, dicipta dari bukan najis. Cuman dikatakan mimma'im mahin, dari air yang hina. Hina bukan najis. Air yang hina. Iya, tapi tidak najis. Kemudian yang kedua, dan ini bukti paling kuat kalau mani itu tidak najis. Nabi SAW pernah pakai sholat, jubah yang beliau pakai di rumah, dan ada mani kering di baju beliau, di jubahnya. Maka Aisyah radhiyallahu taala anha hanya mengkeringkannya dengan kuku. Beliau keringkan saja itu maninya, kemudian Nabi pakai sholat. Seandainya najis, maka harus dicuci. Itu menunjukkan sekali lagi mani bukan najis. Makanya kita katakan tadi, pertanyaannya apa tadi ya? Apakah najis? Tidak. Ini ya, kalau itu mani. Kalau itu mani. Kalau madi yaitu cairan juga sama, berlendir, bening, keluarkan adanya syahwat yang bergerak. Kalau ini najis, sepakat. Para ulama tidak ada silang pendapat. Kalau madi yang keluar karena syahwat bergerak. Kalau mani keluar karena syahwat bergerak dan keluarnya penuh semangat. Menabrak apapun di depannya. Itu disebut mani. Itu disebut mani, wallahu alam. Waktu, wah, Masya Allah. Satu kali lagi nih, satu pertanyaan saja. Masya Allah, sangat banyak sekali pertanyaan. Banyak sekali masalahnya orang ya. Kita baca satu saja lagi, satu. Anak saya mendapat warisan dari neneknya. Karena warisan tersebut turun dari ayahnya rahimahullah. Apakah kakek, itu suami dari nenek, yang juga sudah meninggal dan memiliki anak dari istri lain, juga berhak atas warisan tersebut? Warisan dari neneknya. Karena warisan tersebut turun dari ayahnya rahimahullah. Yang dulu meninggal siapa? Kan sudah meninggal dua-dua ini. Siapa dulu meninggal? Kakeknya atau ayahnya? Kalau kakeknya duluan, berarti dia dapat yang didapati oleh ayahnya. Tapi kalau ayahnya duluan, dia tidak dapat. Karena ayahnya malah mewarisi kakeknya. Dia harus dipahami itu tidak selamanya itu cucu dapat. Siapa yang duluan meninggal? Kalau duluan meninggal kakeknya betul. Ayahnya dapat warisan, kemudian ini si anak nanti dapat jatahnya anak ayahnya. Dapat jatahnya ayahnya. Adapun ayahnya duluan meninggal, dia hanya dapat punyanya ayahnya. Dan kakeknya juga mewarisi yang dari ayahnya. Bukan kakeknya yang mewarisi. Jadi diperjelas dulu masalah ini. Adapun masalah apakah kakek suami dari nenek yang juga sudah meninggal dan memiliki anak dari istri lain juga berhak dapat warisan tersebut? Ya namanya anaknya semua berhak mendapat warisan. Semua berhak mendapat warisan. Yang penting anaknya. Yang penting itu anaknya. Karena kan anak tidak terhalangi. Anak itu tidak terhalangi dari warisan. Yang terhalangi itu adalah omnya, tantenya, itu yang terhalangi. Adapun ke atas, kemudian ke bawah, tidak terhalangi dari warisan. Tidak terhalangi dari warisan. Wallahualam. Kita cukupkan. Alhamdulillah, mudah-mudahan bermanfaat. Apa yang kita ambil di malam hari ini. Subhanak hamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.